Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada pembuka hari di pagi hari, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, di mana tak terhitung nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan oleh sebab itu, maka haruslah kita memperbanyak syukur kita agar Allah menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Sedangkan jika kita kufur nikmat, maka Allah akan memberikan kita balasan azab kelak yang pedih yang akan ditimpakan Allah kepada kita. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sangat harus kita teladani di dalam hidup kita. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, maka sudah selayaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jika bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah Islam, ya, maka tidak akan sampailah Islam itu kepada kita, ya. Karena Allah menurunkan ajaran Islam ini agar disebarkan kepada umat manusia itu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya. Maka sudah selayaknya kita berterima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah, sebagaimana pelajaran kita pada minggu lalu, ya, kita telah membedah mengenai materi sifat huruf, ya, di mana sifat huruf itu terbagi dua, yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sekarang al-an kita akan latihan pengucapan huruf, ya, sebagaimana yang antum telah lihat di layar kaca antum, ya, baik itu handphone maupun komputer antum. Jadi makharijul huruf dan sifat telah kita pelajari. Sudah saatnya sekarang kita untuk mempraktekannya. Baik, Ustadz mentadbikannya, mempraktekannya, mengucapkannya, antum kemudian mengikutinya, ya. Ustadz dulu mengucapkan, lalu antum ikuti, ya.
Baik anak-anak Ustaz. A. Ayo ikuti rumah. I. U. A. Ya, ini alif ya, ini tenggorokan bawah. A. Kemudian huruf ba. Ba di mana letaknya? Thayyib, benar. Ba itu ya berada di syafatan, kedua bibir ya. Ayo. Ba. Panjang ya, ada alifnya. Bi. Bu. Ab. Ya, qalqalah ya. Huruf ba itu bagian dari qalqalah. Kemudian huruf ta. Ta. Ti. Tu. At. Bagus ya. Ada sedikit ya desirannya ya. Itu karena kuatnya sandaran. At. Kita lanjutkan huruf tha. Tha. Ayo anak Ustaz. Thi. Thu. As. Ya, di mana letak huruf tha? Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ya, benar. Letak huruf tha itu berada di punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Ya. Kemudian huruf ja ya. Di mana letak huruf ja? Ja itu di lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Baik, kita lanjutkan. Ja. Ji. Dagunya turunkan ya. Ju agak dimonyongkan. Aj ya, qalqalah. Kita lanjutkan di huruf ha. Ha di mana posisinya? Makharijul hurufnya di tenggorokan tengah. Kita lanjutkan. Ha. Hi. Hu. Ah. Ya, harus seperti itu ya pengucapannya ya. Jangan ha, jangan disamakan dengan huruf H besar ya. Jangan antum baca ha, hi, hu, ah, jangan ya, tapi ha, hi, hu, ah. Ya, bisa dipahami anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Kita lanjutkan huruf kha. Kha makharijul hurufnya di mana? Di tenggorokan atas ya. Baik, kita lanjutkan. Kha, khi, khu, akh. Ayo anak-anak Ustaz. Lanjutnya huruf dal. Di mana letak huruf dal? Ya, huruf dal, huruf to, huruf ta itu sama letaknya ya. Di punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Ayo. Huruf dal. Da. Di. Du. Ad. Ya, dia qalqalah kalau dia sukun. Ayo anak Ustaz. Kita lanjutkan. Huruf dza setelah ini. Di mana letak huruf dza? Taib anak-anak Ustaz, letak huruf dza sama dengan letak huruf dha dan huruf tha. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Ya. Kita lanjutkan. Dza, dzi, dzu, az. Alhamdulillah. Kemudian letak huruf ra. Ra, ri, ru, ar. Ya, di mana letak huruf ra? Ra awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas ya. Ingat ar. Kalau dia fathah ar. Kalau dia dhammah ur. Kalau dia kasrah jadi ir ya, tipis dia. Kemudian huruf zai. Di mana letak huruf zai? Di mana Nana Ustaz? Ayo. Coba dikasih tahu. Letak huruf zai, ya benar, ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ya. Kita lanjutkan. Za,
zi, zu, az. Ya. Ayo anak Ustaz dipraktekkan, diucapkan di rumah. Kemudian huruf sa, si, su, as. Ya, ini harus tipis ya, harus benar-benar tipis karena dia mempunyai sifat di mana sifat tersebut ya berkaitan dengan tajamnya suara ya. Apa nama sifatnya? Ya, sifatnya shafir ya. Kemudian kita lanjutkan huruf sya. Gimana letak huruf sya? Huruf sya di lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Dia sama letaknya dengan huruf jim dan huruf ya. Kita lanjutkan ya. Sya, shi, shu, ash. Ya anak Ustaz, dicontohkan di rumah. Baik, kita lanjutkan di huruf sha. Di mana letak huruf sha? Ya benar, di ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan huruf dan bawah. Ya, sha sama, dia mempunyai sifat shafir juga ya. Jadi sin, sha dan zai itu shafir, harus tajam suaranya dan harus tipis ya. Kemudian tadi huruf sya itu tafashi ya. Sifatnya itu tersebarnya suara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya ya. Ini sha. Ayo kita lanjutkan. Sha, si. Saya ulangi ya. Sha, si, su, as. Dan anak Ustaz. Kita lanjutkan huruf dot ya. Dimana huruf ini ya adalah huruf yang benar-benar khas ya. Tidak ada satu kata di dunia ya, setahu Ustaz ya, yang dimana dalam bahasa-bahasa tersebut, bahasa-bahasa negara lain, ada huruf dotnya ya. Sepertinya hanya ada di dalam bahasa Arab. Di bahasa yang lain tidak ada ya. Ustadz mencari tahu seperti itu. Jika ada, tolong antum kabari Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. Huruf dot. Di mana letak huruf dot? Makhrajul huruf dot itu ada di salah satu tepi lidah atau kedua-duanya ya, pada posisi gigi geraham atas. Baik. Do, di, du, ab. Kalau huruf dot, kalau dia sukun, dia tidak dikolkolahkan ya, matiin dia ab. Tapi lidah antum menempel di huruf dot tadi ya, di gigi geraham. Ab. Kita lanjutkan anak-anak Ustadz di huruf to sekarang. Ya. Ayo. Di mana letak huruf to? Letak huruf to ya, ini kita sambil mengulang. Letak huruf to ada sama dengan letak huruf dal dan ta ya, punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Baik. To, ti, tu, ato. Ya, sekali lagi ya. To, ti, tu, ato ya, qalqalah ya, dia termasuk bagian dari qalqalah. Kemudian huruf dha ya, huruf dha dan tha juga sama ya. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas ya. Baik. Dha, dhi, dhu, av
Ya, ingat dho kalau dia panjang ada lagi alif di belakangnya ya. Ini jangan salah anak-anak Ustaz. Terkadang ya beberapa orang ngerasa dho itu ya karena udah ada apanya? Semacam alif gitu kan. Dikiranya panjang itu padahal ada lagi alif di belakangnya. Nah, itu baru panjang sama kayak huruf to ya. Sudah anak Ustaz, kita lanjutkan ya. Di huruf ain sekarang. Ain ada di tenggorokan tengah. Ya, kita huruf ain. Ini ketika antum ingin fasih benar dalam mengucapkan huruf ain ini, antum harus benar-benar banyak berlatih. Bagaimana caranya? Ya, antum sering membaca Al-Qur'an. Dan latihan yang paling mudah untuk mempraktikkan huruf ini adalah dengan menutup hidung antum ya. Maka rasakanlah suara yang mengalir dari tengah tenggorokan. Baik, kita lanjutkan. A, I, U, A, A. Ya, agak memang dipaksakan dia anak Ustaz. Ayo dicontohkan. Kita lanjutkan huruf ghain. Ini huruf ghain ya, makharijul hurufnya berada di tenggorokan atas. Jadi awas salah antum ya. Ada di tenggorokan atas. Ayo kita lanjutkan. Gha. Sekali lagi ya. Gha, ghi, gu, al. Ya, ingat ya kalau ghi dagu turun, gu agak dimonyongkan ya. Ayo dipraktekkan di rumah. Kemudian huruf fa. Fa, fi, fu, af ya. Letak huruf fa itu sangat gampang anak-anak Ustaz di kedua bibir ya. Kemudian huruf qa, kita agak percepat ya. Qa, qi, qu, aqo ya. Kalau dia sukun dia termasuk qalqalah. Di mana tak huruf qa pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau daging paling belakang setelah tenggorokan. Kemudian huruf kaf ya, ini kaf maju lagi ke depan sedikit. Jadi di antara langit-langit yang atas atau langit-langit yang keras dengan langit-langit yang lunak paling belakang. Ka, ki, ku, ak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Huruf lam. Ya, di mana letak huruf lam? Gampang sekali anak-anak Ustaz. Lam itu ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas ya. La, li, lu, al. Ya, praktekkan ayo. Sekarang huruf ma. Ma, mi, mu, am. Huruf na ya. Na, ni, nu, an. Ayo anak-anak Ustaz, kita lanjutkan huruf waw. Wa, wi, wu, au. Ya, termasuk juga huruf bibir ya, huruf bibir ya. Kalau tadi huruf mim dan huruf nun itu al-khayshum ya, pangkal hidung. Nun dan mim. Maka dia termasuk gunnah ya. Kemudian ha. Ya. Ha, hi, hu, ah. Ya, ingat huruf ha ini tenggorokan bawah ya, bukan dada. Bukan suara yang keluar dari dada, tapi suara yang keluar dari tenggorokan bawah. Ha, hi, hu, dan ah. Ya, anak-anak Ustaz. Yang terakhir al-akhir ya, itu huruf ya.
Huruf ya itu lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas ya. Ayo anak Ustaz. Ya, yi, yu, ai. Ya, dipraktekkan di rumah. Taib, catatan. 5 huruf yang apabila bertanda sukun harus dibaca dengan qalqalah. Qalqalah itu memantul ya. Apa huruf tersebut? Qaf, ta, ba, jim dan dal. Atau kalau kita pernah ngaji siang gitu ya, atau ngaji madrasah gitu kan. Mungkin guru-guru kita dahulu pernah mengatakan itu ada rumusnya. Baju di toko katanya. Itu biar gampang ya. Taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun berbeda makhraj. Ingat ya. Huruf alif ya atau a itu ada di tenggorokan bawah. Sedangkan huruf ain itu ada di tenggorokan tengah. Kemudian huruf ha itu tenggorokan tengah. Huruf h itu di tenggorokan bawah. Huruf ta. Ingat ya. Ta beda dengan huruf tha. Ta titik 2, ta titik 3 ya. Ta di mana letak huruf ta? Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana letak huruf ta? Ta punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. Sedangkan huruf tha itu punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas ya. Ini di belakang. Huruf ta ini di belakang ya. Sedangkan ini menempel di gigi ya. Ta dan tha. Kemudian huruf sin ya. Huruf sa. Di mana letak huruf sa? Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah ya. Sa. Ini jangan salah-salah lagi ngucapinya. Sa ya. Sedangkan yang ada titiknya 3 ini sya ya. Ingat aja kalau antum Hashim kayak gitulah mengucapannya. Sya ini sa ya. Kalau tidak ada titiknya ada seperti lingkaran ya yang dia agak miring sedikit. Ini sa ya. Sa. Jangan antum ucapkan sa ya. Ini sa. Sekali lagi Ustaz katakan. Ini sa, ini sya, ini sa ya. Kita lanjutkan. Ini ko ya, ko berbeda dengan di bawahnya. Ko di bawahnya ini ka ya, lebih ke depan. Ini ko di belakang dia ya, atau daging lunak ya. Ko rasakan punggung lidah antum, pangkal lidah antum mengenai langit-langit bagian yang lunak di paling belakang. Ko, ini agak pertengahan antara lunak dan langit-langit atas ya. Ka. Kemudian huruf ghain. Gha ini tenggorokan atas ya. Kemudian huruf kha ini ada nya ya. Ini tenggorokan atas juga ya. Kemudian huruf dha ya, dha sama kayak huruf dha tadi ya, dan huruf tha menempel di ujung 2 gigi seri atas ya. Kemudian ada huruf zai ya, ini za ya. Za dan dha. Ini dha, ini za ya. Ini tipis dia ya, tipis. Kenapa dia tipis? Karena suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Kemudian ada huruf dal ya. Da, ini da. Kemudian di bawahnya ada huruf do. Jangan sampai salah ya. Ini da, ini do. Beda ya, secara vokal saja sudah beda ya. Ini da, ini do. Kemudian yang di bawahnya ada huruf dho ya, lain lagi ya. Dho. Jangan antum baca dha ya, tapi dho. Paham ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran ke 4 ya. Hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim dan sukun bertasydid. Nah, ini mungkin antum bisa mencatatnya ya.
bisa mencatatnya. Rumus ya, hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin merupakan bagian dari hukum-hukum tajwid yang sangat fundamental atau yang sangat urgent dan penting. Ya, jika antum ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, hukum nun sukun dan tanwin ini hukum di mana antum sering menjumpainya. Dan antum harus tahu, ya, harus hafal rumusnya ini. Karena kalau antum tidak hafal, maka antum akan kesulitan dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau ada, Ustadz berikan waktu agar antum bisa mencatatnya. Ayo, anak-anak Ustadz catat. Ya, ini tugas antum ya. Kalau sudah antum catat hukum, rumus, hukum, nun sukun dan tajwid, siap antum catat, kirimkan ke Ustadz ya di WhatsApp antum. Ya, ini tugas antum pada hari ini. Antum catat saja rumus, hukum, nun sukun dan tanwin. Satu lagi ya. Tugasnya antum catat dan antum kirim. Ya hafalannya dari idhar halki sampai idgham bila gunnah saja ya. Idhar halki sampai idgham bila gunnah. Ya. Antum kirim voice note ya. Rekaman dari chat WA. Jangan antum rekam dulu dari fitur HP ya, tapi langsung saja dari voice note yang ada di WhatsApp antum ya. Karena itu bisa langsung Ustadz bukanya dan tidak membuat membuat memori penuh nanti kalau antum rekam dari fitur HP, fitur rekaman HP. Jadi sekali lagi Ustadz ulangi, tugas antum adalah mencatat ini ya. Rumus, hukum, nun sukun dan tanwin ya, sampai sini nanti hukum nun dan mim bertasydid. Udah usah turun ya. Lalu kemudian antum hafal ya idhar halki ini sampai idgham bila gunnah. Tadi setelah antum catat, antum foto, antum kirim ke WA Ustadz ya. WA Ustadz yang bernomor 0852 626 02 9-nya 3 kali atau 999 ya. Jika sudah antum hafal, lalu antum kirimkan voice note hafalan antum ya ke WA Ustadz. Jadi ada dua ya, mencatat dan voice note-nya. Ingat, voice note di chat ya, chat WhatsApp langsung. Jangan antum kirim dari fitur rekaman HP karena itu bisa memberatkan handphone Ustadz. Kalau fitur rekaman HP Ustadz harus mendownload dahulu ya. Nanti bisa saja masuk ke MP3 di HP Ustadz, jadi bisa memberatkan. Kalau voice note dari handphone tidak ya, anak-anak Ustadz. Ya, sekali lagi, catat, foto, kirimkan, dan voice note langsung di chat HP, chat WhatsApp ya, chat WhatsApp, bukan fitur rekaman di HP ya, baru dikirimkan Ustadz, bukan seperti itu ya. Lanjut, idhar halqiyah terjadi apabila nun atau tanwin berjumpa dengan huruf alif ya atau hamzah, a, ha, ain, ha, huruf ghain dan huruf kha, maka dia dibaca jelas. Kemudian idgham bila gunnah terjadi apabila nun sukun atau tanwin ya, tanwin ini ya anak Ustadz ada fathatain, kasrotain dan dhammatain ya, bertemu dengan huruf nun, waw, mim dan huruf ya ya, ini huruf ya. Dibaca dengan idgham dimasukkan dengan gunnah ya, artinya dia dimasukkan dan ditahan ya. Idgham bila gunnah. Selanjutnya idgham bila gunnah apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ra ya, dia dimasukkan tanpa gunnah. Kemudian huruf qalb atau iklab yaitu nun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba, gampang sekali ya anak Ustadz untuk dihafal. Dibaca diubah menjadi mim dengan gunnah ya, jadi bacanya diubah menjadi mim dengan gunnah, artinya ditahan ya,
tanpa antum tekan bibir antum. Insyaallah nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Kemudian ikhfa hakiki ya, apabila nun atau tanwin bertemu dengan ya huruf ta, tha, jim, dal, dha, zai, sin, sha, sa, dot, to, dha, fa, qa, kaf. Ada berapa nih hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, Nana Ustaz ada 15 huruf, dibaca disamarkan dengan gunnah. Ya, kemudian hukum nun sukun dan mim bertasydid, apabila huruf yang berharokat bertemu dengan mim yang bertasydid dan nun bertasydid, wajib dibaca dengan gunnah. Ya, ini gunnah hurufnya mim dan nun. Baik anak-anak Ustaz, sudah antum catat semua? Barangkali itu saja ya yang dapat Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf ya. Sekali lagi tugas antum jangan lupa dikumpul. Yang kemarin Ustaz masih sedikit sekali yang ngumpul bacaan surah Asy-Syarh itu ya. Tolong anak-anak Ustaz ya, ini demi nilai antum juga. Jadi haruslah antum kerjakan tugas antum ya. Dikumpul paling lama hari Rabu jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Jika Ustaz lama untuk meritnya, jangan antum khawatir ya, karena Ustaz akan read juga semuanya ya. Berhubung Ustaz wali kelas, jadi ada juga tugas Ustaz yang harus Ustaz kerjakan. Jadi insyaallah Ustaz akan secepatnya untuk merit ini ya. Tapi kalau antum udah lewat, Ustaz nggak akan terima. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.